Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya. Jadi kenalin, nama aku Iko Mancaka Pendiasa, nomor absen 8, kelas A1 Bangli, jurusan PGSD semester 4. Jadi hari ini aku akan buat video belajar mengajar kelas 3 SD dengan materi aku dan lingkungan sekitarku. Oke, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Jadi kenalin dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Iko Cakra Pendiasa. Bisa dipanggilnya Pak Cakra. Oke? Kalau namanya siapa? Nama kamu siapa? Elin. Elin. Jadi Bapak panggilnya Kak Elin ya. Nah, Elin tahu nggak sekarang kita mau bahas materi apa? Nggak tahu. Oke, jadi materi yang kita bahas hari ini yaitu mengenai aku dan lingkungan sekitarku. Dan lingkungan sekitarku. Jadi sebelumnya Papa kasih tahu dulu, lingkungan sekitar itu adalah tempat di mana kita melakukan aktivitas, tempat di mana kita bekerja kalau bekerja, Elin kalau sekolah, itu juga namanya lingkungan sekitarku. Jadi Elin tahu nggak apa aja contoh-contoh lingkungan di sekitarku? Coba, kalau Elin tidur di mana? Di tempat tidur. Tempat tidur di kamar, Kalau mandi di Di tempat. kamar mandi. Di kamar. Kalau Elin belajar di Di sekolah. Nah, jadi tempat Elin tidur, kamar mandi, melakukan kegiatan itu kan namanya di rumah. Jadi rumah juga termasuk lingkungan sekitar. Elin belajar juga di Sekolah. sekolah. Jadi sekolah itu adalah termasuk lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita. Jadi Elin udah tahu sekarang lingkungan sekitar kita itu adalah tempat kita melakukan kegiatan, tempat kita beraktivitas. Nah, Elin kan udah tahu nih lingkungan sekitarku tuh di mana-mana aja. Nah, terus Elin tahu nggak gimana lingkungan yang bagus itu yang kayak gimana? Lingkungan bagus. Nah, lingkungan yang bagus itu kayak gimana? Kayak di rumah. Kayak di rumah. Tentu kalau mau yang bagus rumahnya harus Sih. bersih. Kalau misalnya rumahnya kotor, Elin mau nggak diam di rumah? Nggak kan? Pasti bau ya. Bau nggak enak gitu. Jadi lingkungan yang sehat, yang bagus itu yang bersih. Ada banyak pohonnya. Pohon kan ada pohon juga. Ada banyak pohonnya. Jadi itu lingkungan yang bagus. Udaranya segar. Coba hirup napas. Udaranya segar. Jadi itu lingkungan yang bagus dan nyaman. Terus gimana caranya biar lingkungannya tetap bagus? Biar lingkungannya bersih gimana caranya? Menyapu, mengepel bisa kalau di rumah. Lagi Terus menyiram tanaman, kan ada tanamannya. Apalagi kalau ada kacanya dilap. Nah, biar sampahnya nggak berserakan itu buang sampah pada tempatnya. Pinter. Jadi buang sampah pada tempatnya gitu. Itu lingkungan, itu cara menjaga lingkungan yang bagus. Nah, terus kalau Elin berkegiatannya di mana aja? di sekolah. Di sekolah ngapain aja? Belajar. Belajar. Selain belajar ada apa lagi? Bersih. Bersih-bersih. Bersih-bersihnya ngapain? Nyapu. Nyapu juga. Ngepel, disuruh ngepel? Ya. Ya, ngepel juga di sekolah kan. Bersihin kaca. Kalau di rumah? Di rumah ngepel juga? Ya. Jadi Elin udah tahu nih lingkungan sekitarku itu kan namanya tempat kita beraktivitas di rumah, di sekolah. Elin juga udah tahu caranya membersihkan lingkungan, udah tahu caranya buat lingkungan nyaman dengan cara menyapu, Aku mengepel, menyiram tanaman. menyiram tanaman. Nah, kalau gitu Elin pernah nggak liburan ke tempat yang jauh? Yang paling jauh kemana? Pernah kemana? Aku kemana ya? Ke Gianyar. ke Gianyar. Apa nama tempatnya? Wismi.
With me. Kalau ke tempat kayak hotel pernah? Nggak tahu. Oke. Nah, kalau Elin pernah nggak ke tempat yang baru tuh terus nggak tahu ini namanya apa? Nggak ada bangunan, nggak tahu ini namanya apa, nggak tahu. Terus pernah nggak tersesat di tempat-tempat yang jauh? Kayak lagi liburan terus nggak tahu ini di mana, tempatnya di mana, yang ini namanya apa itu. Pernah nggak? Nggak pernah. Enggak. Jadi, nah, Elin tahu nggak gimana caranya biar kita tuh tahu tempat ini namanya apa? Misalnya di kebun binatang, ini kandang singa, ada kandang apa lagi? Angsa, Angsa, ada banyak kan? panda. Nah, jadi biar kita tahu tempat-tempat di tempat yang jauh itu, terutama tempat wisata yang luas, biar tahu ini namanya apa, bangunan ini namanya apa, itu ada namanya denah. Arah mata angin. Bukan. Elin tahu denah? Denah itu apa? Arah mata angin. Bukan, itu kompas yang menunjukkan arah mata angin. Denah itu dia kayak peta. Elin tahu peta nggak? Nggak tahu ya? Oke, sekarang nak kasih tahu. Jadi peta denah itu peta suatu tempat. Peta satu tempat. Misalnya Elin berkunjung ke kebun binatang. Kelihatan lah di denah itu digambarin dia, ada gambarnya, pintu masuknya di sini. Kalau ke arah sini nanti Elin ketemu kandang angsa. Elin belok lagi ke sini ketemu panda, itu banyak lagi kan. Itu fungsinya supaya Elin tidak tersesat. Oke, tidak tersesat. Biar tahu tempatnya ini di mana aja. Nah, ini Pak Cakra ada satu denah. Ini namanya denah. Dia gambaran tempat rumahnya. Kalau ini rumahnya siapa? Ini denahnya rumahnya siapa? Di sini kan rumahnya Mbahnya Elin ya. Jadi Elin bisa lihat di sini. Ini kan jalan raya. Elin bisa lihat jalan rayanya yang di sana kan, jalan raya. Terus di sini apa? Pintu masuk. Pintu masuknya di sini. Terus baru pintu masuk ada halaman rumah kan. Nah, Elin kan bisa lihat pintu masuknya di sana. Terus baru masuk sini, udah langsung lihat halaman rumah. Nah, baru masuk kan Elin bisa lihat di sini ada sanggah. Sanggahnya yang di sini. Di sana dari baru masuk, ada pintu masuknya kan? Kan ada pintu masuknya sana. Baru lihat sanggah. Nah, kalau Elinnya belok ke kiri baru masuk ada kebun. Tahu nggak? Kebun ada sarang. Nah, ada sarang burungnya kan tadi. Ya, kebun. Nah, terus jalan lagi. Ada bangunan rumah. Rumahnya siapa nih? Kumpi. Yang depan. Rumahnya Kumpi yang depan tadi kan? Nah, jalan lagi. Set ke sini ada jalan. Ada jalan sanggah. Ini ada jalan ke sanggah juga, bisa masuk lewat sini kan? Nah, terus ini udah bangunan rumah. Rumahnya kakek yang mana? Ini ya, rumahnya kakek yang ini. Ini Balai Daje, tempat kita sekarang. Di sini juga ada bangunan. Nah, bangunan rumah yang di seberang sana Rumahnya sama rumahnya Tante Endi juga ada. Terus di sini ada dapur. dapurnya Pak Cakra. Yang Tante Endi masak juga sini kan. Taruh ke belakang lagi ada apa? Kandang babi. Nah, jadi kalian bisa lihat ini adalah denah rumah kita. Ini adalah contoh denah sederhana. Kayak gitu. Nah, taruh dulu. Jadi sekarang Elin kan udah tahu. Jadi misalnya kalau Elin lancong atau liburan ke tempat-tempat yang jauh, ke kebun binatang, ke kebun raya mungkin, pasti di sana ada denahnya biar Elin tidak tersesat, biar tahu tempatnya. Kayak gitu. Nah, coba sekarang kita lihat di sekitar rumahnya Pak Cakra nih. Di jalan sana ada apa lagi? Jalan sini.
Kalau jalan terus ke utara ketemu apa? Itu di jalan turunan dikit ada apa? Air. Ada air. Apa namanya? Sungai. Sungai. Kan lihat sungai kecil kan? Kalau naik lagi, lurus lagi, Ada sekolah. sekolah. Sekolah SD. Di depan sekolahnya ada apa? Tempat. Ya, di depannya lagi Ada pura. pura. Belum sampai pura, di depan sekolahnya itu tempat orang main voli. Lapangan. Iya, kan ada lapangan kan di tempat sana. Banyak rumputnya juga. Nah, terus kalau lurus lagi, Lurusnya lagi belok. belok. Pura. Nah, pinter. Ada pura. Jadi, Elin udah tahu nih tempat-tempat di sekitar sini, di lingkungan sekitarnya. Kan Elin udah tahu sekarang. Jadi, materinya itu adalah tentang aku dan lingkungan sekitarku. Elin udah tahu lingkungan sekitar. Elin juga udah tahu cara membersihkan lingkungan. Caranya pel, nyapu kan. Nah, ngelap kaca kayak gitu. Nah, coba gini, Elin jelasin lagi. Coba Pak Cakra mau tahu kegiatannya Elin dari pagi sampai pulang sekolah. Coba Elin ceritain kayak gimana kegiatannya. Dari pagi sampai pulang sekolah. Dari baru bangun, Elin misalnya di rumah ngapain aja gitu. Bangun minum air. Bangun minum air, Ikat ikat rambut. rambut, Habis itu ke kamar mandi, mandi. mandi. Habis mandi Elin ngapain lagi? Ambil baju. Seragam sekolah. Seragam sekolah. Terus Pakai apa? seragam sekolah. Terus Setelah pakai seragam sekolah, ikat rambut, pakai sepatu. pakai kaos kaki. Tuh, pakai kaos kaki ya. Pakai sepatu. Terus tas. Sembahyang dulu, Minum susu. minum susu. Udah. Habis itu berangkat ke sekolah. Terus baru sampai sekolah, Elin ngapain? Mainan sebentar. Mainan. Kalau sudah jam 8 dia Trisandianya di mana? di sekolah. Di halaman? Enggak. Di dalam kelas. Dalam kelas Trisandia. Kalau sudah belajar Udah belajar. Habis itu belajar, dikasih pelajaran sama bu guru. Habis itu jam 9 istirahat. jam 9-nya istirahat. Istirahatnya Elin ngapain aja? Makan. Makan, Itu belanja. Habis istirahat, masuk kelas lagi. ya Masuk kelas lagi. Terus 11 istirahat. istirahat lagi. Habis itu pulangnya jam berapa? Jam 12. Jam 12 pulang. Nah, jadi kan udah. Jadi Elin tahu nggak kalau Elin tadi itu berkegiatan dari awal baru bangun sampai pulang sekolah, itu namanya Elin berkegiatan di lingkungan sekitarnya Elin. Nah, tadi kan kita udah jelasin lingkungan sekitar itu apa aja. Lingkungan sekitar itu adalah tempat kita berkegiatan, tempat kita melakukan aktivitas. Jadi kalau Elin tidur terus Elin bangun pagi ke kamar mandi kayak tadi minum susu sembahyang itu kan dilakukan di rumah. Di rumah juga termasuk lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian Elin berangkat ke sekolah. Ke sekolah juga jadi tempat kita berkegiatan di sekolah itu juga namanya lingkungan sekitar kita. Nah, Elin juga udah tahu tadi kan yang namanya denah. Berarti denah itu membantu kita supaya tidak tersesat, biar tahu tempat-tempat baru. Nah, jadi kayak gitu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan Iba. Tepuk tangan. Jadi, terima kasih ya. Barusan kita sudah belajar mengenai aku dan lingkungan sekitarku. Sekitar kita. Ya, benar. So, dadah.
Sekian dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.